of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih masih bersama Sekarsari di Indonesia hari ini. Kita masih akan ngobrolin soal yang seru-seru tadi ya, yang sempat ketunda. Maaf banget nih Mas Ilham udah nunggu. Halo Mas Ilham, gimana kabarnya? Halo, Mbak. Makasih sudah mau bergabung dengan Voice of Indonesia dan juga sudah menunggu nih ya untuk membagikan ceritanya mengenai raih mimpi ke luar negeri belajar di Rumania. Karena kalau Rumania ini kan merupakan negara yang apa ya? Kalau buat aku sendiri nih, buat saya sendiri pengen banget ke sana ya. Karena kan di sana tuh kayaknya romantis gitu ya, dan itu banyak menjadi set-set di setting-setting latar belakang di film-film gitu ya. Tapi sesungguhnya apakah di sana kalau untuk belajar apakah seindah dan secantik itu nggak sih Mas? Oke. Terima kasih atas kesempatannya RRI Indonesia yang telah mengundang saya di sini. Jadi adapun yang Mbak sebutin sebelumnya itu sebagai set untuk pembuatan film itu benar. Salah satunya film paling viral di Netflix saat ini yaitu Wednesday. Kan? Itu kebanyakan syutingnya itu berada di Rumania. Salah satunya di Transilvania dan Bukares di situ khususnya. Kemudian untuk sesuai dengan apa yang ekspektasi pada teman-teman sekalian itu benar apa adanya. Karena di sini itu selain dari panorama ataupun nuansanya indah digunakan untuk set-set film itu juga sosialnya dari nilai sosial sangat baik di sini. Terutama orang-orang Rumania, mereka ketika kita dalam keadaan susah, terutama di jalan menanyakan perihal jalan, perihal apapun itu mereka akan sangat responsif. Karena di sini itu mereka memiliki nilai kekeluargaan ya, family values. Jadi seperti itulah gambarannya. Oke, jadi dari segi tempatnya cantik banget, kemudian juga dari masyarakatnya juga sangat helpful gitu ya, kurang lebih mirip-mirip lah ya sama orang Indonesia yang gak ragu untuk memberikan pertolongan kepada orang asing. Nah kalau dari segi belajar di sana, yang saya dengar kalau nggak salah di sana juga kasih beasiswa untuk S1 nggak sih ya, seperti di Rusia? Benar. Jadi di sini itu beasiswa itu diberikan kepada S1, S2 dan S3. Tidak hanya sebatas S1. Kemudian ada 3 jalur untuk beasiswa. Yang pertama itu jalur Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Menteri Pendidikan. Yang kedua Menteri Ekonomi dan Turismenya ataupun Menteri Ekonomi dan Pariwisata. Dan yang ketiga itu beasiswa kampus. Yang mana mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Rumania ini kebanyakan itu berasal dari beasiswa Minister Foreign Affairs atau Menteri Luar Negeri dan Minister Ekonomi dan Turismenya. Ada 2 kategori yang kebanyakan. Yang untuk beasiswa dari kampus sendiri kita belum ada awardee. Dan kemudian sisanya itu dimasuki oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang menempuh pendidikan secara mandiri ataupun self-funded. Oke, tapi paling banyak memang beasiswa ya? Iya. Paling banyak beasiswa yang ada di sini. Oke, nah kemudian kalau tadi kan disebutkan beasiswanya itu dari Kementerian Luar Negeri dan kemudian pariwisatanya juga. Berarti apakah ini untuk jurusan-jurusannya spesifik gitu nggak sih Mas? Benar, untuk jurusan itu kalau misalnya yang Ministry Ekonomi dan Tourism itu biasa lebih mendominasikan ataupun lebih mengunggulkan pada domain ataupun disiplin yang berkaitan dengan ekonomi dan pariwisata. Akan tetapi untuk Minister Foreign Affairs itu general, except medicine, farmasi, and dentist. Jadi yang tidak diperkenankan di Minister Foreign Affairs itu ataupun Menteri Luar Negeri itu hanya bagian kesehatan, dentist, dan juga farmasi. Hanya seperti itu. Oke, nah kalau Mas Ilham sendiri pakai jalur yang mana nih dan lagi kuliah apa? Kalau saya sendiri dari jalur Minister Foreign Affairs dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Master Degree jurusan Ekonomi International Affairs. Alhamdulillah untuk saat ini kita masuk pada tahun semester pertama dan kita bakal mulai exam di bulan 1 sama dengan bulan 2 sampai dengan bulan 2.
Oke. exam semester 1. Oke, keren. Nah, ini kalau di sana apakah harus linear juga? Misalkan nih S1-nya apa gitu, Mas Ilham mengambil apa, harus linear gitu nggak sih? Sejauh yang saya ketahui, teman-teman yang ngambil jurusan mereka masing-masing itu Mm-mm. dari S1 ke S2 itu rata-rata kebanyakan linear. Termasuk Hmm. saya sendiri, saya juga linear dari ekonomi pembangunan ke ekonomi international affairs. Itu masih ada kaitannya dengan ekonomi. Dan kemudian untuk teman saya yang satu lagi yang baru juga nyampe di kota saya, kebetulan dia Mm-mm. dari HI, Mm-mm. dan kemudian S2-nya itu ekonomi international affairs yang berkaitan dengan hubungan internasional juga, ekonomi Oke. international affairs. Jadi masih ada kesinambungan antara S1 dan S2, Mm-mm. biarpun tidak secara umum itu seluruh disiplinnya ataupun silabusnya itu sama persis, tidak, tetapi masih ada kesinambungannya. Rata-rata anak-anak mahasiswa Indonesia yang ada di Rumania seperti itu kasusnya. Oke. Nah, ini yang bikin aku penasaran karena Rumania ini kan relatif apa ya, unik gitu loh, nggak banyak semua orang yang ke sana gitu. Walaupun kalau buat saya sendiri sih pingin ya bisa kuliah di Rumania itu seperti mimpi gitu, karena ya itu tadi ya, karena jadi banyak setting film, terus juga seru aja kayaknya. Tapi mungkin karena mungkin nggak banyak informasi, gimana sih Mas Ilham dari awal daftarnya gitu ya sampai kemudian bisa terpilih, karena kan ini nggak pakai jalur LPDP gitu ya, atau jalurnya langsung ke Kementerian Luar Negerinya Indonesia gitu ya. Ya, jadi awalnya ketika saya mendapatkan informasi beasiswa ini, Mm-mm. kita kan sebagai scholarship hunters, pemburu beasiswa itu yang mana tidak hanya memburu satu jalur beasiswa, Iya. apakah itu LPDP dari negara sebelah dan sejenisnya. Jadi kebetulan saat saya sedang menjadi scholarship hunter, kan saya melihat tutorial di YouTube, ada Mm-mm. rekomendasi sebuah video dari award di sebelumnya untuk mengapply beasiswa pemerintah Rumania. Setelah saya menelusuri, oh ternyata beasiswa ini diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri, yang mana kita mendaftarkannya pada saat Mm-mm. masa saya itu melalui embasi mereka yang ada di Jakarta, seperti itu. Oh, oke. Jadi Kementerian Luar Negerinya Rumania yang kemudian dibuka di embassy kita. Maksudnya di embassy Iya, mereka yang ada di Jakarta gitu ya. benar. Nah, itu memang Tapi setiap tahun, maksudnya ada bulan-bulan tertentu atau gimana? setiap tahun dibuka, sampai Heeh. sekarang setiap tahun dibuka, dan itu jadwalnya kadang beda. Tapi selama ini kan kita dari langsung Kementerian Luar Negeri ataupun embasinya yang di Jakarta. Sekarang sudah Mm-mm. disediakan website resmi ataupun Mm-mm. sejenis seperti portal yang mana kita membuat sebuah akun untuk mengapply aplikasi kita. Mm-mm. Seperti dokumen, LOI dan sejenisnya itu Mm-mm. kita masukkan ke dalam website. Jadi tidak lagi memberikan secara langsung ataupun directly ke embasi Rumania di Jakarta. Jadi Mm-mm. udah ada websitenya secara terstruktur untuk saat ini. Oke, nah yang dibutuhkan apakah sama dengan mungkin mulai dari IELTS, kemudian ISAI, kemudian apalagi sih yang apakah ada yang berbeda atau lebih complicated atau justru lebih mudah saingannya nggak seserem yang lain-lain gitu? Nah, inilah Rumania. Beasiswa pemerintah Rumania ini sangat-sangat sederhana dan Hmm. sangat yang paling mudah untuk teman-teman yang memburu beasiswa. Kenapa? Karena di sini tidak ada sesi interview, hanya administrasi, yang mana administrasi juga tidak diprioritaskan TOEFL atau IELTS. Oh, oke. Dan ya, dan kemudian kita bakalan diberikan sebuah opsi untuk menginput CV ataupun resume kita. Mm-mm. Kita harus memberikan CV yang berformat Europass. Jadi Mm-mm. format Europass itu ada memberikan kategori level English kita. Kita Mm-mm. tidak mesti harus C1 atau C1 Mm-mm. ataupun kategori sangat baik, tapi Mm-mm. juga bisa B2 atau B1. Itu Hmm. minimum seperti itu. Setidaknya kita bisa berkomunikasi, itu paling Mm-mm. penting ketika saat sampai di sini. Oh, tapi kuliahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa apa? Rusia ya? Kalau di sini kan kita menggunakan bahasa Rumania. Oh, bahasa Untuk yang Rumania ya. menerima Heeh. beasiswa pemerintah Rumania wajib menggunakan bahasa bahasa Rumania, kecuali yang S3 ataupun PhD kandidat. Heeh. Mereka tidak diwajibkan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Rumania, maaf, Mm-mm. karena tergantung pada kampusnya masing-masing. Ketika Oke. mereka masuk ke salah satu kampus yang memprioritaskan bahasa Inggris, mereka menggunakan bahasa Inggris, prioritaskan bahasa Rumania. Tapi Tap untuk S1 dan S2 wajib bahasa Rumania. Contoh wajib seperti saya, bahasa Romania. ya, Oke. Terus belajarnya di mana, Mas Ilham? belajarnya di kelas, Oh, di belajarnya di online. kelas. Ya,
Oh, jadi apakah ada kayak di Jerman kan ada kelas persiapan khusus untuk bahasanya ya? Itu juga begitu, seperti halnya. Benar. Jadi kita selama setahun. Saat ini kan saya sebenarnya sudah 1 tahun di Rumania. Tapi Heeh. karena persiapan bahasa setahun, itu jadinya saya masih semester 1 di S2 saat ini. Mm-mm. Jadi kita untuk persiapan bahasa minimal dapat B1 untuk level persiapan bahasa. Jadi ketika dalam kelas kita bisa menggunakan bahasa Rumania dan berinteraksi dengan guru pengampu maupun teman-teman ketika berdiskusi dalam kelas. Seperti itu. Oke, karena kalau buat aku ya nggak tahu ya nih, mungkin Mas Ilham bisa membenarkan nih. Karena challenging banget ya, kita baru datang nih ke satu negara, kemudian kita belajar bahasanya selama 1 tahun, kemudian nanti kita akan membicarakan atau akan berkuliah gitu ya, yang mana kalau kuliah-kuliah juga kan bukan percakapan sehari-hari gitu ya, banyak bahasa-bahasa teori dan itu langsung menggunakan bahasa Romania gitu. Itu gimana? Challenging banget nggak sih? Atau ada campur-campur bahasa Inggris atau full Romania atau gimana? Benar, benar banget seperti yang Mbak bilang itu benar-benar challenging. Yang mana ketika ada dosen yang tidak ingin menggunakan bahasa Inggris sama sekali, kita harus mengeluarkan telepon seluler ataupun smartphone kita untuk merekam suara mereka dan mengulangnya kembali di dalam kelas. Heeh. Kemudian ada juga dosen yang bisa menggunakan bahasa Inggris yang mana di situ adalah kesempatan emas kita untuk memberikan nilai terbaik dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan ada juga dosen yang memang tidak bisa bahasa Inggris tetapi kita diterjemahkan oleh teman kita yang bisa berbahasa Inggris dengan fluently. Ketika kita saat berdiskusi nge-stuck atau jenisnya ataupun lupa dengan vocab-vocab yang sudah kita pelajari, jadi Heeh. kita bantu dengan teman-teman. Mereka juga helpful, sangat helpful. Tidak ada kompetisi Oke. nilai di sini. Mereka saling membantu. Seperti itulah Oke, menariknya. seru ya. Walaupun ada resiko-resiko jadi bias atau kemudian jadi tereduksi gitu kan ya. Tapi pada akhirnya bisa dimengerti juga ya, selalu ada jalan untuk mengatasi hal itu. Itu pun juga berlaku sama anak-anak S1 yang baru lulus SMA loh, Mas. Iya, sama Sama kayak berlaku. gitu juga ya. Oke, kalau untuk anak-anak yang S1 sendiri di sana jumlahnya cukup banyak atau sepengetahuan Mas Ilham gimana? Untuk saat ini paling banyak itu S1 dan yang kedua itu S2. Oh, justru lebih banyak Ketiga S1. Oke, kalau untuk S1 mungkin apa yang paling banyak untuk diminati? Karena kan apa ya, lagi-lagi untuk kendala bahasa gitu ya. Misalkan tentang kuliahnya apa ya, jurusan filsafat gitu kan agak-agak lumayan gitu ya harus belajarnya. Apa justru di sana? Kalau jurusan banyak ya varian mereka Varian ya. semua ada yang dari akuntansi, Mm-mm. ada yang perfilman bahkan juga ada yang kimia sejenis Mm-mm. kimia dan kemudian ada juga engineering renewable ataupun teknik terbarukan seperti itu. Banyak jurusan-jurusan yang tidak mereka gunakan itu sama seperti kebanyakan orang-orang lain ambil seperti itu dengan sesuai dengan passion mereka masing-masing. Tidak ada Mm-mm. satu jurusan yang paling banyak seperti itu, tidak untuk Oh, saat ini. oke. Tapi ini jadi bukti kalau ternyata adik-adik kita nih ya baru lulus SMA, berani-berani banget langsung terbang ke luar negeri yang bahasanya juga barangkali mereka nggak tahu. Dan itulah kenapa fungsinya dari PPI itu sendiri ya, Mas Ilham ya. Ya. Dan selama ini ada kendala-kendala berarti nggak sih yang ditemuin oleh adik-adik di S1 ataupun juga rekan-rekan Mas Ilham yang di S2 ataupun S3? Untuk kendala itu kita kan karena uang saku dari pemerintah Rumania ini kan sangat sedikit, benar-benar sangat Oh, sedikit. Jadi kita harus mm-mm. bisa membagikan waktu untuk bekerja paruh waktu. Jadi di sembari kita bekerja separuh waktu kita membaca jurnal-jurnal dan juga bahan-bahan yang telah diberikan oleh dosen-dosen. Seperti Oh, itulah oke. tantangannya, kendala. Oke, walaupun kalau boleh dibandingkan mungkin untuk biaya hidupnya relatif lebih apa ya, nggak semahal di negara-negara Eropa lain sih ya, tapi tetap aja harus apa ya, yang diberikan masih agak kurang gitu ya. Benar. Oke, Biarpun di sini itu relatif sangat murah dibandingkan dengan sangat murah Western ya. ataupun bagian Mm-mm. Barat. Ya, karena kita tidak menggunakan mata uang Euro. euro. Mm-mm. Ya, Bukan rubel seperti juga itu. ya. Oh, ada mata uangnya sendiri ya. Ya, benar. Oke. Dan kemudian untuk
Cuaca kan di sana lagi minus berapa nih Mas? Di sini, wait, saya juga lupa. Jadi kota saya ini Konstanta Heeh. merupakan kota paling salah satu paling panas saya di Oh Rumania. paling Dan panas, oke. ya, untuk saat ini cuma 4 derajat. Heeh. Sebelumnya sempat minus. Untuk saat ini 4 Oke. derajat. Mm-mm. Kelihatan sih kalau pendengar Voice of Indonesia ini dengerinnya lewat video juga ya. Di belakangnya Mas Ilham nih cahayanya cukup terang gitu ya. Biasanya mungkin kalau di negara-negara lain gitu kayak itu biasanya kalau lagi musim bulan-bulan ini kan udah gelap banget gitu ya. Tapi di sana di Konstanta cukup terang dan masih relatif nggak terlalu dingin barangkali ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi boleh juga nih kalau misalkan pingin kuliah di Rumania ke Konstanta ya, Mas Ilham ya. Hmm. Dan ini apa yang mungkin universitasnya yang paling diunggulkan atau favorit atau ada juga jurusan-jurusan yang dikenal oke gitu? Kalau di sini yang favorit itu biasa di UBB, Mm-mm. Cluj, terus Transylvania, Brasov, dan Unibuk, Universitas Bukares Ibu Kota. Dan jurusan paling banyak diminati oleh foreigners juga yaitu HI ya, Hubungan HI. Internasional. Hmm. Oke. Untuk lingkungan kampusnya juga asik banget, seru banget gitu ya. Maksudnya untuk menempuh dari tempat tinggal gitu ke kampus itu nggak terlalu sulit untuk mencari. Kalau Mas Ilham sendiri tinggal di apa? Asrama atau tempat tinggal Ya, asrama. asrama ya. Jadi nggak kesulitan lah ya untuk adik-adik yang misalnya masih S1 udah mau terbang sendiri gitu. Dan Ya. oke, yang paling penting sih helpful ya. Dan kalau kata orang juga gimana Mas di sana susah lulus nggak? Ada negara-negara tertentu atau universitas-universitas tertentu yang susah banget gitu katanya lulusnya. Ini di sana gimana? Balik lagi ke orangnya. Ini kembali pada pribadi masing-masing ya kan. Heeh. Saran saya sih, yang penting teman-teman banyak-banyak melakukan kegiatan ya, tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan akademik tapi juga non akademik. Jadi untuk memperkuat CV ya, karena di Mm-mm. sini yang paling dinilai sepertinya CV. Karena S1 S2 itu tidak dimintai letter of intent ataupun research proposal ataupun motivation letters dan sejenisnya. Mm-mm. Hanya untuk S3. Untuk S3 mereka dimintai research proposal bahkan untuk mencari supervisor mereka. Seperti itu. Oh, Jadi ya. CV ketika SMA begitu ya. ya untuk yang anak-anak SMA. Oke, atau kegiatan di kampus untuk anak-anak S1 gitu. Benar. Terakhir Mas Ilham boleh dong untuk yang pengen kuliah di Rumania tips-tipsnya atau mungkin di sharing semangat-semangatnya. Ya untuk untuk pelajar Indonesia yang ada di Rumania. Maaf yang ada di Indonesia. Mm-mm. Jadi saya sarani teman-teman itu jika menjadi scholarship hunters harus mengetahui benar-benar beasiswa yang ingin teman-teman raih. Karena setiap beasiswa itu memiliki provider ataupun providing yang berbeda-beda. Mm-mm. Jadi tidak semuanya itu di backup, tidak semuanya itu mencukupi dengan gaya hidup teman-teman masing-masing. Seperti di Rumania. Rumania ini kan uang sakunya sangat sedikit, jadi teman-teman harus sadar bahwasanya ketika teman-teman meraih beasiswa di sini, teman-teman harus menggunakan waktu senggang untuk bekerja paruh waktu dan kemudian belajar. Dan kemudian tidak di backup tiket pesawat, jadi persiapkan dari sekarang untuk menabung tiket pesawat. Oh, tiket Dan tidak pesawat seperti dari kursus berangkat lainnya. sampai pulang itu nggak ditanggung ya? Tidak, jadi Oke, pribadi masing-masing. oke. Ini ada keunggulan jikalau teman-teman ingin menempuh pendidikan yang namanya di negara Eropa ataupun anggota yang beranggota Uni Eropa, teman-teman ada beasiswa yang namanya Erasmus. Yang mana Erasmus itu uang sakunya dibilang sangat cukup untuk kategori mahasiswa dan itu ditanggung tiket pesawat, akomodasi dan sejenisnya. Jadi rata-rata anak-anak penerima beasiswa Rumania mencari Erasmus Plus di sini juga seperti itu. Jadi pada seluruh pelajar Indonesia ataupun scholarship hunters mohon dipelajari dengan baik-baik seluruh kategori beasiswa yang ingin teman-teman raih seperti itu. Oke, baik. Mas Ilham seru banget cerita-ceritanya. Mungkin nanti kita bisa lanjutin lagi di lain kesempatan karena pasti masih banyak banget yang mau dengar ataupun sebenarnya saya sih ya yang mau tahu tentang beasiswa di Rumania dan juga kehidupan di sana. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung dan atas kesabarannya menunggu Voice of Indonesia. Terima kasih. Salam sehat.
Sama-sama, terima kasih kembali Mbak. Salam sehat semuanya. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi dari Mas Ilham Catur Fatah.